Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2751, bentuk keempat, serangan balik. Lawan yang tidak dapat diatasi. Huhu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Yuan berkata sambil tertawa ringan. Qiu Chen memandang Ye Yuan dengan dingin dan berkata, kebanggaan orang lemah tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda tidak mengakuinya, tidak mungkin bagi Anda untuk bertahan lebih dari 20 gerakan di tangan saya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Apakah begitu? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Saat dia berkata, Ye Yuan duduk bersila dan langsung memasuki kondisi meditasi. Qiu Chen meringkuk mulutnya dan mengangkat hidungnya saat ini. Bukan hanya dia, Saint Exalt Purplesun dan yang lainnya yang berada di samping juga tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Mereka mengakui bahwa Ye Yuan sangat berbakat. Tapi, dibandingkan dengan yang ada di depannya ini, dia masih terlalu kurang. Mengatakan kata-kata semacam ini pada saat ini tidak memiliki arti sedikit pun selain membusungkan diri dengan biayanya sendiri. Mengatakan kata-kata kejam jika Anda memiliki kekuatan, itu disebut serangan balik. Mengatakan kata-kata kejam jika Anda tidak memiliki kekuatan, itu disebut menjaga penampilan untuk menutupi kesulitan. Jelas, Ye Yuan saat ini milik yang terakhir. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak terburu-buru mengatur napasnya. Di sekelilingnya, 3 jenis kekuatan aturan secara bertahap menyebar, menyatu, dan bergabung. Sebuah kuncup pecah dari tanah di depan Ye Yuan. Tunas tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berkecambah dengan sangat cepat, tumbuh menjadi anakan. Qiu Chen adalah orang pertama yang menemukan anomali dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk merajut dengan erat. Saint Sovereign Purplesun dan seluruh Saint Sovereign Heavens juga secara bertahap mendeteksi keanehan. Kekuatan pemerintahan di sekitar Ye Yuan saat ini tumbuh dengan kuat seolah-olah hujan deras yang terus-menerus menyuburkan pohon muda untuk tumbuh. Mungkinkah? Murid Saint Exalt Purplesun sedikit mengerut saat dia berkata. Seolah membenarkan tebakannya, pohon muda itu terus tumbuh dan menjadi pohon kecil setinggi setengah manusia. Ini adalah bentuk ketiga. Banyak cabang hijau lembut tumbuh di pohon muda. Segera, kekuatan aturan di sekitar Ye Yuan mencapai kemacetan. Bibit pohon muda juga berhenti tumbuh. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan mencapai titik akhir terobosan. Pecah. Tiba-tiba, Ye Yuan meraung, matanya terbuka. Auranya tiba-tiba meroket. Pedang, formasi, luar angkasa, 3 kekuatan besar aturan, mereka tampaknya telah menembus pintu air secara tiba-tiba, membanjiri dengan panik. 3 kekuatan aturan menerobos ke tingkat keempat pada saat yang sama. Seluruh tubuh Saint Exalt Purplesun gemetar dan dia berteriak kaget, benar-benar berhasil. Selain itu, ada 3 aturan hebat yang menghancurkan tembok pada saat yang bersamaan. Hanya saja, perpaduan kekuatan aturan tingkat keempat. Terobosan kekuasaan aturan adalah satu hal. Fusion adalah hal lain. Setelah menerobos, keseimbangan transformasi dao besar rusak dan perlu menyatu lagi. Di alam luhur, kekuatan aturan jauh dari sekuat alam berdaulat. Memadukannya relatif lebih mudah. Tapi, mencapai Sovereign Realm, kesulitan fusi bukanlah jenis kesulitan biasa. Tetapi 3 aturan kekuatan besar berputar di sekitar Ye Yuan dengan cepat, membentuk cakram penggilingan skala besar. Piringan gerindra itu menghubungkan 3 aturan besar dari ujung ke ujung dan mulai berputar. Pohon kecil yang semula berhenti tumbuh mulai tumbuh liar lagi. Kali ini, pohon muda itu tumbuh sangat gila. Segera, itu tumbuh menjadi pohon kecil setinggi manusia. Cabang-cabangnya juga berangsur-angsur tumbuh dan daun-daun pohon menjadi subur. Itu menyatu. Saint Exalt Purplesun menatap tercengang. Bagaimana orang ini melakukannya? Bakat ini juga terlalu mengerikan. Saint Exalt Sky Fortune menelan ludahnya dan berkata. Mereka masih memandang rendah Ye Yuan sebelumnya. Tapi dalam sekejap, wajah mereka ditampar. Tidak hanya Ye Yuan tidak runtuh di bawah tekanan kuat Qiu Chen, tetapi dia juga memecahkan penghalang tingkat keempat dan menerobos. Menerobos baik-baik saja, Ye Yuan bahkan langsung menggabungkannya. Dia tidak memahami aturan satu per satu, tapi dia memahami 3 sekaligus. Metode pemahaman semacam ini, kesulitannya lebih dari 100 kali memahami 3 secara mandiri. Tapi keuntungannya adalah begitu dia menerobos,
dia bisa langsung menggabungkannya dan mencapai keadaan keempat yang berubah. Qiu Chen tiba-tiba membuka mulutnya saat ini dan berkata. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar. Memahami tiga sekaligus, kemampuan pemahaman mengerikan macam apa ini. Yang lebih menakutkan adalah kecepatan pemahaman orang ini juga terlalu cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, orang ini benar-benar sudah menembus ke bentuk keempat. Selesai menyatu, Ye Yuan perlahan berdiri. Bentuk keempat pohon suci yang meliputi segalanya segera berubah menjadi pedang terbang satu demi satu dan berputar di sekitar Ye Yuan. Bentuk keempat, pedang terbang yang Ye Yuan bisa kendalikan langsung naik menjadi 108. Selanjutnya, kekuatan setiap pedang terbang juga menyaingi harta roh surgawi. Pada saat ini, esensi, energi, dan semangatnya, segera naik ke puncak. Qiu Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu berhasil menembus ke bentuk keempat, kamu juga bukan tandinganku. Ye Yuan acuh tak acuh dan juga berkata dengan dingin, jadi apa? Kamu hanya lawan sparingku, itu saja. Aku akhirnya akan melampauimu. Selesai berkata, Ye Yuan membimbing dengan esensi surgawinya, 108 pedang terbang menyerang Qiu Chen dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan formasi pedang meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan barusan. Bahkan wajah Qiu Chen juga menunjukkan ekspresi serius. Hanya untuk melihat telapak tangannya menegang, 5 pisau terbang ditembakkan dengan keras dan bertabrakan dengan 108 pedang terbang Ye Yuan. Kali ini, Qiu Chen akan habis-habisan. Ini juga merupakan aspek kuat dari Istana Surgawi Labirin. Lawan dari tempat latihan ini sangat cerdas. Mereka akan menyerang sesuai dengan kekuatan lawan. Sebenarnya, itu lebih seperti membimbing dan sparring dengan generasi muda. Hanya saja Purplesun dan yang lainnya terlalu lemah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memaksa keluar semua kekuatan pilihan surga sama sekali. Jika tidak, dengan kekuatan yang dipilih surga ini, Purplesun mereka semua akan lama mati. Pertempuran ini jelas diperjuangkan jauh lebih gentar. Kedua belah pihak bertarung lebih dari 100 gerakan sebelum Qiu Chen menembus formasi pedang Ye Yuan dengan pisau terbangnya dan mengalahkan Ye Yuan. Ini benar-benar peningkatan besar. Sebelum ini, Ye Yuan bahkan tidak berhasil melewati 20 langkah. Namun, ini baru permulaan. Baru saja menerobos, penerapan bentuk keempat Ye Yuan dan kendalinya atas formasi pedang belum dikuasai sampai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, dia terus menantang Qiu Chen berulang kali. Dari 100 gerakan, bertarung hingga 200 gerakan, lalu ke 500 gerakan. Pertempuran kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Purplesun dan yang lainnya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali saat mereka melihat dari samping. Peningkatan ini benar-benar terlalu cepat. Kecepatan peningkatan Ye Yuan seperti garis lurus, itu tidak akan pernah berbelok. 3 bulan kemudian, Ye Yuan melawan Qiu Chen lagi. Setelah lebih dari 300 gerakan, seberkas cahaya pedang yang dikendalikan Ye Yuan menerobos blokade 5 pisau terbang dengan aneh dan menembus Qiu Chen. Ye Yuan menang. Ye Yuan memandang Qiu Chen dan berkata sambil tersenyum, lawan yang tidak dapat diatasi, aku telah melampauimu hari ini. Wajah angkuh Qiu Chen tampak sedikit cemberut marah. Kata-kata yang dia katakan lebih dari 3 bulan yang lalu, wajahnya ditampar dengan kejam pada saat ini. Apa yang lebih menjengkelkan adalah bahwa bentuk keempat Ye Yuan saat ini baru saja mencapai ranah pencapaian kecil. Sementara transformasi 5 hukumnya sudah disempurnakan. Yang juga untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya setara dengan Ye Yuan melompat alam dan mengalahkannya. Harga dirinya benar-benar hancur pada saat ini. 3 bulan lalu, Ye Yuan masih lemah yang tidak bisa bertahan lebih dari 20 gerakan di tangannya. 3 bulan kemudian, Ye Yuan sudah benar-benar menyelesaikan kinerja. Di Jade Sovereign Heaven ranah ini, dia bukan lagi tandingan Ye Yuan. Purplesun dan Sky Fortune dan yang lainnya bertukar pandang, terkejut sampai tidak mampu meningkat lebih jauh. Ini juga berarti bahwa selama Ye Yuan mencapai penyelesaian besar surga penguasa giok, kekuatan tempurnya tidak akan kalah dengan mereka. Menarik untuk Anda. Bab 2752, Kekuatan Melonjak. Benar-benar menang? Aku benar-benar tidak berani percaya. Dari tidak bertahan lebih dari 20 gerakan hingga serangan balik yang berhasil, mungkinkah potensi orang ini tidak ada habisnya? Untuk berpikir bahwa kami masih mengejeknya sebelumnya, lelucon apa? Mungkin, ini jenius sejati.
Saint Exalt Purplesun menghela nafas panjang dan mengakui kedangkalannya sendiri. Mereka telah memerintah benua Rainclear selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sebelum dewa mengetahui berapa banyak jenius. Tapi para jenius itu seperti kunang-kunang versus bulan yang cerah di depan Ye Yuan, perbedaannya terlalu besar. Dampak Ye Yuan memenangkan Sun Qi sebulan yang lalu tidak sekuat saat ini juga. Karena mereka mengerti bahwa langit berdaulat giok Sun Qi bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Qiu Chen. Salah satunya luar biasa di antara Jade Sovereign Heavens. Tapi yang lain bisa menyaingi Saint Sovereign Heavens. Kesenjangan itu tidak terbayangkan. Tapi Ye Yuan menyelesaikan serangan balik yang hampir mustahil dalam waktu 3,5 bulan. Qiu Chen menatap Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin, mengalahkanku di Jade Sovereign Heaven tidak berarti apa-apa. Peringkat di ruang kultivasi ini adalah peringkat Saint Sovereign Heaven. Surga berdaulat giok ke surga berdaulat suci adalah ambang batas yang sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda luar biasa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, setelah aku menerobos ke Saint Sovereign Heaven, aku akan datang lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan keluar dari medan perang dan mulai mengatur napasnya untuk pulih. Namun, dia tidak terus menantang pembangkit tenaga listrik di depan tetapi memilih untuk terus bertarung dengan Qiu Chen. Meskipun dia memenangkan Qiu Chen, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Qiu Chen. Benar saja, dalam praktik berikut, kedua orang itu menang dan kalah. Tapi, seiring berjalannya waktu, keunggulan Ye Yuan berangsur-angsur menjadi jelas. Pada saat bentuk keempat Ye Yuan menerobos ke ranah pencapaian besar, Qiu Chen bukan lagi lawannya. Benar-benar menghancurkan Qiu Chen juga membuat semua orang menghela nafas tanpa henti. Ini adalah jalan seperti roket untuk bangkit. Setelah merawat Qiu Chen, Ye Yuan terus menantang pembangkit tenaga listrik di depan. Saint Exalt Purplesun terkejut mengetahui bahwa Ye Yuan benar-benar hancur. Hanya sampai tempat ke-64 Ye Yuan menghadapi lawan yang kekuatannya seimbang. Baru saat itulah mereka tahu bahwa ternyata mereka keliru tentang Ye Yuan. Bukan karena Ye Yuan melewatkan lawan, dia benar-benar menagih sepanjang jalan sesuai dengan peringkat. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Waktu 3 tahun hanyalah sekejap sementara ke surga berdaulat suci dan surga berdaulat giok ini. Tapi mereka kehilangan semangat karena menonton Ye Yuan bertarung sampai tidak ada bagian tubuh mereka yang terluka. Setelah Qiu Chen, Ye Yuan menyerbu ke posisi ke-47. Selama 3 tahun, Ye Yuan tidak tidur atau beristirahat, memasuki kondisi kultivasi yang gila. Bukannya dia tidak menghadapi lawan yang kuat selama ini. Sebaliknya, ada terlalu banyak lawan yang kuat. Mereka yang bisa memasuki istana surgawi labirin tidak akan menjadi orang biasa-biasa saja bahkan di era surga berdaulat giok mereka. Masing-masing dari orang-orang ini adalah pilihan surga yang tiada taranya. Banyak orang yang sama dengan Qiu Chen, pada awalnya meronta-ronta Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran, menderita kekalahan berulang di setiap pertempuran, akhirnya menghancurkan lawannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, seberapa menyedihkan dia dikalahkan, itu tidak dapat menggoyahkan tekadnya untuk menjadi kuat. Selanjutnya, dia memendam tekad kematian tertentu untuk melawan setiap pertempuran. Selama pertempuran dengan tempat ke-51 Zhao Yuesheng, Ye Yuan bertarung dengan lawan sampai kedua belah pihak menderita luka berat lebih dari 10 kali. Dia terluka parah di ambang kematian. Tapi, setiap kali setelah pulih, dia akan langsung terjun ke pertempuran. Pertempuran itu terjadi sampai semua orang sangat terpengaruh dan gelisah terus-menerus. Tetapi pada akhirnya, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus ranah pencapaian besar bentuk keempat di tengah pertempuran dan mencapai ranah puncak. Bentuk keempat transformasi Dao hebat, setiap langkah maju sangat sulit. Terutama di persimpangan setiap ranah kecil, ingin menerobos 3 Tao pada saat yang sama, kesulitannya bisa dibayangkan. Tapi Ye Yuan mencapai kemajuan hiruk-pikuk di tengah pertempuran gila. 3 tahun kemudian, kultivasi tiba-tiba berhenti. Bukannya Ye Yuan tidak ingin berkultivasi, tetapi semua kristal surgawi sudah habis. Meskipun metode kultivasi semacam ini cepat, mempertahankan pengoperasian ruang kultivasi juga menghabiskan banyak kristal surgawi. Berkultivasi dengan cara ini, Ye Yuan benar-benar tidak pernah kekurangan kristal surgawi sebelumnya. Selama beberapa ratus tahun ini, kristal surgawi yang dia kumpulkan cukup besar.
Tapi kristal surgawi ini telah lama musnah setahun yang lalu. Selama periode lebih dari 1 tahun ini, Ye Yuan praktis meremas kristal surgawi dari pembangkit tenaga listrik ini hingga kering. Dengan ini, itu benar-benar hilang. Melihat cahaya dari ruang kultivasi padam, Saint Exalt Purplesun menghela nafas secara emosional dan berkata, akhirnya habis seluruhnya. Jika kristal surgawi cukup, dapatkah dia berkultivasi ke Saint Exalt Heaven sekaligus? Petik 2. Sky Fortune juga sangat merasakan hal itu dan berkata dengan anggukan, sangat mungkin. Mungkinkah orang ini tidak tahu kelelahan? Seberapa kuat tekad yang dibutuhkan untuk tidak bisa tidur atau beristirahat selama 3 tahun? Orang ini sedang tidur. Bukannya dia tidak lelah, tapi dia menggunakan tekad untuk mengatasinya. Saat berbicara, Ye Yuan jatuh ke tanah dan tidur. Saat dia berhenti tegang, dia tidak tahan lagi juga. Sky Fortune menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar lawan yang menakutkan. Saya merasa bahwa aliansi Pil mungkin telah memprovokasi orang yang salah. Semua orang saling bertukar pandang, semua melihat keterkejutan di mata yang lain. Orang ini terlalu gila, berkultivasi 3 tahun tanpa tidur atau istirahat, secara alami tidak ada apa-apanya bagi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Tapi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, kekuatan mereka juga terbatas. Di bawah situasi intensitas tinggi seperti itu, untuk berkultivasi selama 3 tahun berturut-turut, sebagian besar orang akan menjadi gila. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan. Tapi Ye Yuan bertahan. Selama 3 tahun ini, ranah Ye Yuan sudah mencapai puncak surga penguasa giok tengah di bawah penempaan lawan. Dia hanya hilang sedikit sebelum dia bisa memasuki surga penguasa giok atas. Tentu saja, peningkatan terbesar masih pada kekuatan aturannya. Transformasi Dao besarnya sudah mencapai puncak bentuk keempat. Saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan harta nenek moyang, dia juga hampir tak terkalahkan dalam Jade Sovereign Heaven Realm. Kecuali dia berlari ke surga yang dipilih seperti murid-murid istana surgawi labirin. Begitu dia menggunakan harta nenek moyang, bahkan jika dia cocok dengan Saint Sovereign Heaven, dia juga bisa bertarung. Ye Yuan tidur selama 10 hari 10 malam. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa semua orang sudah berkumpul di sini. Big Yellow saat ini menjaganya. Ye Yuan menatap Big Yellow dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Sepertinya kamu sedikit meningkat. Petik 2. Big Yellow tersenyum malu-malu dan berkata, dibandingkan dengan Tuan Ye, itu masih terlalu jauh. Ye Yuan berkata, berhasil ke pos pemeriksaan yang mana? Tempat ke-998. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, tidak buruk. Surga yang dipilih ini, kekuatan mereka sebenarnya tidak seragam di alam surga berdaulat giok. Tetapi peringkat Saint Sovereign Heaven adalah yang sebenarnya. Bagi Anda untuk dapat mempromosikan 3 tempat, itu sudah cukup mengesankan. Petik 2. Big Yellow terkekeh, cukup senang dengan dirinya sendiri. 3 tahun ini, Big Yellow juga berkultivasi seperti dia menjadi gila. Pada kenyataannya, ada banyak waktu ketika dia tidak bisa bertahan lagi. Tetapi setiap kali dia tidak bisa bertahan, dia akan datang ke ruang kultivasi nomor 1. Melihat Ye Yuan lebih gila darinya, dorongannya akan muncul. Selama 3 tahun ini, dia hanya punya satu pikiran. Itu untuk mengikuti jejak Ye Yuan dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti Ye Yuan suatu hari nanti. Dan hari ini tidak akan terlalu jauh. Kultivasi akan secara otomatis merekam kekuatan pembangkit tenaga listrik dan menghilangkan tempat terakhir. Saat ini, di ruang kultivasi nomor 10, di tempat ke-998, sudah ada proyeksi Big Yellow. Bab 2753, Hidup Sembrono Seperti Mimpi. Ye Yuan berbalik untuk melihat ruang kultivasi nomor 1 dan berkata dengan agak menyesal, sayang sekali. Tidak ada cukup kristal surgawi. Jika saya bisa keluar setelah berkultivasi ke bentuk keempat penyelesaian akhir, saya akan jauh lebih percaya diri dalam berurusan dengan Pil Alliance. Petik 2. Ketika yang lain mendengar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hanya ada orang yang memperlakukan tempat ini sebagai surga, kan? Jika itu orang lain, mereka akan lama mengalami demoralisasi oleh pembangkit tenaga listrik pilihan surga yang tiada taranya ini sampai mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi lagi. Meskipun Big Yellow layak,
dia pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk masuk ke 100 besar. Terkadang, bukan itu yang bisa dicapai dengan upaya. Ketika bakat Anda mencapai hambatan, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Tapi, bakat ditambah kerja keras, itu menakutkan. Ye Yuan adalah orang seperti ini. Segera, Ye Yuan memimpin semua orang dan meninggalkan istana surgawi labirin. Lebih dari beberapa ratus pembangkit tenaga listrik masuk. Tetapi, saat ini, hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang tersisa. Namun, mengikuti Ye Yuan, 100 orang ini menghasilkan panen besar. Adik Ye, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan melakukan semua yang Anda perintahkan. Saint Exalt Purplesun menangkupkan tinjunya dan berkata, beberapa tahun ini, mereka telah menghentikan gagasan menentang Ye Yuan. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Zuo Bufan saat itu. Menentangnya, hasilnya akan sangat tragis. Selanjutnya, memasuki istana surgawi labirin kali ini, Ye Yuan banyak membantu mereka. Mereka pasti akan dapat meningkatkan lebih jauh setelah kembali kali ini dan memasuki pengasingan tertutup. Dengan Saint Exalt Purplesun mengumumkan posisinya, Saint Sovereign Heavens lainnya juga sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ketika saatnya tiba, aku masih harus menyusahkan semua orang. Semuanya, pergi dulu. Ye ini masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan tidak akan mengantar semua orang pergi. Semua orang tahu bahwa Heavenspan World ini adalah kampung halaman Ye Yuan. Oleh karena itu, mereka secara alami juga tidak tinggal, langsung pergi. Setelah semua orang meninggalkan Heaven Fragmented Continent, Ye Yuan membalik telapak tangannya. Sebuah botol sebening kristal muncul di tangannya. Botol kecil ini berisi persisnya Void Snap Immortal Condensation. Void Snap Immortal Condensation adalah harta alam yang dapat memperkuat keilahian asal. Setelah surga berdaulat giok, kunci untuk menerobos adalah keilahian asal. Keilahian asal berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memahami dao besar. Jika keilahian asal tidak cukup kuat, sangat sulit untuk menembus Saint Sovereign Heaven. Dan ini juga salah satu alasan mengapa Saint Sovereign Heavens jumlahnya sedikit. Yan Jadetrue kemungkinan besar menginginkan kondensasi abadi Void Snap untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Senior, kehidupan sepele ini seperti mimpi, apakah itu benar-benar berguna? Saat berbicara, Ye Yuan memiliki botol kecil lain di tangannya, berisi banyak cairan transparan di dalamnya. Hidup sembrono seperti mimpi, namanya terdengar sangat indah, tapi itu adalah sejenis racun yang sangat hebat. Racun ini tidak menargetkan tubuh fisik. Itu hanya menargetkan keilahian asal. Racun yang bisa menargetkan keilahian asal sangat langka. Menyempurnakan mereka juga sangat sulit. Tapi, sekali terkena, akan seperti belatung yang menyerang tulang, sulit untuk dibasmi. Kecuali seseorang bertemu dengan alkemis surgawi tingkat atas, jika tidak, akan sulit bagi makhluk abadi untuk menyembuhkannya. Ye Yuan tidak hanya menemukan Void Snap Immortal Condensation di paviliun penyimpanan harta karun, tetapi dia juga menemukan kehidupan sepele ini seperti mimpi. Nak, itu juga karena kamu beruntung. Jika Anda tidak memiliki kehidupan sepele ini seperti mimpi, Anda benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun pada pria itu dan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Santai. Bahkan jika ketua aliansi Pil Alliance itu datang, dia tidak bisa menyembuhkan racun Life Like a Dream juga. Kekuatan para alkemis surgawi dari istana surgawi labirin tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Mitian berkata dengan percaya diri. Ye Yuan mengangguk sedikit dan meneteskan setetes kehidupan sepele seperti mimpi ke dalam kondensasi abadi Void Snap. Kondensasi abadi Void Snap seperti biasa. Kehidupan sembrono seperti mimpi tidak berwarna dan hambar. Bahkan Ye Yuan tidak dapat mendeteksi keberadaannya juga. Yan Jadetrue itu bersembunyi sangat dalam dan memahami kemampuanku dengan sangat baik juga. Dia sepertinya tidak akan mempercayaiku dengan mudah. Ye Yuan berkata dengan cemberut. Itu mudah. Kembangkan kemunculan surgawi ke tingkat kedua, kekuatan jiwa Anda akan langsung menembus peringkat 5 dan mencapai tingkat Saint Sovereign Heaven. Pada saat itu, membersihkan kehidupan sembrono seperti mimpi dengan seni rahasia kemunculan surgawi bukanlah sesuatu yang sulit. Meskipun kehidupan sembrono seperti mimpi itu hebat, ketika dicocokkan dengan kemunculan surgawi, itu levelnya lebih buruk. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengar itu,
matanya mau tak mau menyala. Dengan ini, dia benar-benar tidak khawatir lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan memiliki penjaga kuning besar dan dia mulai mengolah kemunculan surgawi tingkat kedua. Kekuatan Divine Emergence secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Ye Yuan sudah lama mengolah tingkat pertama ke ranah penyelesaian besar. Keilahian asalnya sudah mencapai puncak Jade Sovereign Heaven sejak lama. Itu bahkan lebih kuat dari puncak Jade Sovereign Heaven. Selama dia berhasil mengembangkan level kedua, keilahian asal yang mencapai level Saint Sovereign Heaven hampir tak terelakkan. Ye Yuan duduk bersila. Di lautan kesadarannya, keilahian asal kekacauannya mulai mengoperasikan metode kultivasi tingkat kedua Divine Emergence. Gelombang keilahian asal yang kuat dilepaskan dengan tenang. Ini adalah dewa asal kekacauan. Sungguh gelombang keilahian asal yang kuat. Ini mungkin secara signifikan lebih kuat jika dibandingkan dengan puncak surga penguasa giok yang biasa. Setelah dia berkultivasi hingga selesai dengan megahnya Jade Sovereign Heaven, menerobos ke Saint Sovereign Heaven akan terjadi secara alami tanpa usaha tambahan. Ketika si kuning besar di sampingnya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ketika orang lain menerobos ke Saint Sovereign Heaven, itu adalah permainan kematian, dan mereka mungkin juga tidak bisa menerobos. Tapi Ye Yuan luar biasa. Kemacetan orang lain sama sekali tidak ada untuknya. Dengan keilahian asal kekacauan ditambah gelombang keilahian asal yang kuat ini, menerobos ke Saint Sovereign Heaven praktis menjadi tak terelakkan. Ada sangat sedikit metode kultivasi untuk mengolah keilahian asal. Bahkan jika ada, itu juga tidak akan memiliki efek nyata. Dengan bantuan obat-obatan surgawi, mencapai penyelesaian besar surga berdaulat giok tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah keilahian asal yang berkultivasi ke ranah penyelesaian besar pada saat yang sama juga. Pada kenyataannya, alam keilahian asal lebih banyak seniman bela diri jauh lebih rendah daripada alam kultivasi mereka. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Pil suci surgawi-surgawi berharga kelas sejati yang Ye Yuan sempurnakan untuk kuning besar dan yang lainnya sebelumnya, itu sebenarnya dengan paksa memahami Dao surgawi dan membiarkan dewa asal orang-orang itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitulah cara mereka berhasil dalam satu pukulan. Tentu saja, ini juga karena alam keilahian asal kuning besar dan yang lainnya setara. Itulah mengapa ada efek ini. Jika itu orang lain, bahkan jika ada pil suci surgawi giok yang benar-benar berharga, itu mungkin tidak berfungsi juga. Kultivasi Ye Yuan berlangsung setengah tahun. Pada hari ini, gelombang keilahian asal Ye Yuan tiba-tiba meroket. Langit di atas Heaven Fragmented Continent, guntur menggelinding samar-samar. Ekspresi Big Yellow tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub. Ini, alam keilahian asalnya langsung menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Terobosan semacam ini terlalu fantastis. Ketika orang lain menerobos, itu adalah alam kultivasi yang mencapai pertama dan keilahian asal tertinggal. Ye Yuan baik, ranah kultivasinya hanyalah puncak surga penguasa giok tengah, tetapi keilahian asalnya sebenarnya langsung mencapai surga penguasa suci. Dengan keilahian asal yang begitu kuat, bahkan jika Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri apapun, satu serangan keilahian asal akan langsung membunuh surga berdaulat giok. Aneh. Terlalu aneh. Bagaimana mungkin ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Puff. Tiba-tiba, Ye Yuan menyemburkan banyak darah. Seluruh orangnya mulai bergoyang juga. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata, sialan, ranah kultivasinya terlalu rendah dan tidak tahan dengan keilahian asal Saint Sovereign Heaven. Tenang, dia tidak akan mati. Potensi anak ini sangat besar. Big Yellow baru saja akan naik tetapi dihentikan oleh Mitian. Dan pada saat ini, seekor naga yang mengejutkan mungkin naik ke langit dari tubuh Ye Yuan. Mengaum, Ye Yuan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan dari mulutnya. Auranya juga naik dengan panik. Bab 2754, Pertempuran Roh Tingkat Kekacauan Roh Sejati. Mengaum. Di atas kehampaan, hantu naga besar membubung ke langit dan melintasi di atas awan, berkilauan dan memudar tanpa batas. Naga raksasa itu tampaknya telah keluar dari zaman kuno, auranya tak terbatas. Ketika Big Yellow melihatnya, dia sebenarnya memiliki dorongan untuk sujud dalam ibadah. Orang harus tahu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan,
itu seharusnya tidak memberinya perasaan seperti ini juga. Huhu, anak ini akhirnya kembali ke kekacauan. Mitian tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Senior, mungkinkah ini kekacauan roh sejati?" Mitian berkata, "Itu benar. Kekuatan garis keturunan anak laki-laki ini sangat kuat, tapi dia masih sangat jauh dari kekacauan roh sejati. Sekarang, dia akhirnya menyeberang." Petik 2. Big Yellow menghirup udara dingin. Yang lain tidak tahu apa arti kekacauan yang sebenarnya, tetapi dia tahu. Dalam garis keturunan mereka, Chaos Heavenly Bull adalah roh sejati yang benar-benar kacau. Tetapi, bahkan jika dia berkultivasi ke Saint Sovereign Heaven sekarang, masih ada celah besar dari kekuatan garis keturunan dari roh sejati yang kacau. Kekuatan garis keturunan mewakili potensi. Itu mewakili masa depan. Kekuatan Chaos Heavenly Bull yang matang bisa mencapai ranah hegemon. Dan untuk Big Yellow, tanpa pil surgawi Ye Yuan yang memicu Great Dao dan membantunya meningkatkan kekuatan garis keturunan, mustahil baginya untuk mencapai Saint Sovereign Heaven dalam kehidupan ini juga. Ini adalah disparitas. Ye Yuan membangunkan garis keturunan roh sejatinya yang kacau. Selama dia berkultivasi sesuai dengan rutinitas, menjadi hegemon di masa depan adalah taruhan yang pasti. Ketika Mitian melihat bagaimana Big Yellow tampak, dia tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Garis keturunan Chaos juga memiliki level yang berbeda. Apa yang Ye Yuan bangunkan hanyalah garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran tingkat terendah. Tentu saja, bahkan jika itu adalah garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran peringkat terendah, hampir tidak ada hambatan dalam dirinya berkultivasi ke surga penguasa sejati lagi. Selanjutnya, jika dia menggunakan teknik bela diri ras naga sekarang, kekuatannya akan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah letusan kekuatan penuhnya, itu tidak akan jauh lebih lemah dari kekuatan aturannya." Petik 2. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Surga penguasa sejati. Bahkan jika dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia benar-benar tidak berani memikirkan dunia ini sebelumnya. Itu terlalu jauh. Apa yang dipikirkan oleh semua Saint Sovereign Heavens di benua Rain Clear ini melampaui kesengsaraan Saint Sovereign Dao beberapa kali lagi. Surga penguasa sejati. Itu tidak mungkin. Ledakan. Naga raksasa ilusi itu tiba-tiba bergegas turun dari atas surga ke-9 dan menabrak tubuh Ye Yuan. Ranah kultivasi Ye Yuan menembus kemacetan dalam satu pukulan, mencapai surga penguasa giok atas. Kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Auranya masih naik dengan gila-gilaan. Akhirnya, itu berhenti di puncak langit berdaulat giok. Namun, panen terbesar Ye Yuan masih merupakan kekuatan fisiknya. Tubuh fisiknya sudah mencapai alam setengah langkah Saint Sovereign Heaven, cukup untuk mengakomodasi keilahian asal yang melebihi batas tubuhnya. Ye Yuan merasa bahwa setiap pori di tubuhnya saat ini penuh dengan kekuatan. Kuning besar, ayo bertarung. Tiba-tiba, Ye Yuan meletus dan bergegas menuju Big Yellow. Big Yellow tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, "Tuan Ye, Anda bukan tandingan saya, bukan, men." Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia menghina hatinya. Tapi segera, ekspresinya berubah. Ye Yuan melemparkan pukulan keluar. Kekosongan itu benar-benar memunculkan undulasi yang kuat. Gelombang Great Dao yang kuat hingga ekstrim meletus dari tinjunya. Ini adalah aura unik milik Saint Sovereign Heavens. Tinju transformasi naga 9 surga. Tetapi pada saat ini, kekuatan tinju transformasi naga 9 surga benar-benar membuat si kuning besar merasa terancam. Pukulan ini bisa membunuh Saint Sovereign Heaven. Ekspresi Big Yellow berubah liar, dan sepasang tanduk banteng tiba-tiba muncul. Kemarahan banteng melonjak. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya memiliki konfrontasi frontal. Ye Yuan merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkan, dan tubuhnya melesat mundur tanpa sadar, mundur 10.000 kaki jauhnya. Haha, lagi. Di tengah tawa keras, Ye Yuan juga tidak beristirahat, bergegas masuk lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua Afterimage bertarung dari tanah ke langit, kecepatannya sangat cepat. Masing-masing pukulan kedua orang itu bertemu dengan daging, bertarung sampai kekosongan bergetar hebat. Big Yellow sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah ini kekuatan roh yang benar-benar kacau?
Orang harus tahu, meskipun dia tidak menggunakan koketis Profligate Hoof, setelah 3 tahun tempur ini, kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 1 level. Dia yakin bahwa dia benar-benar eksistensi puncak di antara langit berdaulat giok yang lebih rendah. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa menjatuhkan Ye Yuan. Selanjutnya, dia menemukan bahwa Ye Yuan menggunakannya untuk latihan, membiasakan dirinya dengan kontrol kekuasaan. Kekuatan tinju Ye Yuan, setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, menunjukkan bahwa dia saat ini dengan cepat membiasakan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Satu pukulan dan satu kuku terpisah saat bersentuhan. Gerakan kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Apakah ini kekuatan roh yang benar-benar kacau? Setiap pukulan Anda tampaknya dikirim keluar dari kekacauan. Saint Sovereign Heavens biasa yang lebih rendah sama sekali bukan tandingan Master Ye. Big Yellow berkata sambil menghela nafas. Peningkatan ini juga terlalu cepat. Ye Yuan belum benar-benar mencapai Saint Sovereign Heaven, tetapi sudah memiliki kekuatan tempur Saint Sovereign Heaven. Kekuatan yang begitu kuat membuat orang-orang tercengang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memang. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan, kekuatan tinju transformasi naga 9 surga setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan semacam ini sudah tidak kalah dengan kekuatan aturan transformasi Dao besar. Setelah saya menerobos ke Saint Sovereign Heaven, saya mungkin bukan tanpa kekuatan untuk bertarung dengan Li Changsheng. Petik 2. Saint Sovereign Heaven, rentangnya sangat besar. Melompati alam untuk berperang juga menjadi sangat sulit. Surga Saint Sovereign bawah yang mampu melompati alam dan bertarung dengan Saint Sovereign Heaven tengah sudah sangat sulit ditemukan. Bertarung dengan Saint Sovereign Heaven bagian atas sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Kalau tidak, surga Saint Sovereign itu tidak akan begitu putus asa. Tapi Ye Yuan merasa bahwa ketika ketiga tahunnya mencapai alam Saint Sovereign Heaven pada saat yang sama, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Baiklah, semuanya sudah disiapkan, ini juga saatnya untuk pergi dan bertemu dengan teman lama, ini yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjebaknya sampai mati. Ye Yuan mendengus dingin, niat membunuhnya membeku. Pintu masuk lorong, saat Ye Yuan menunjukkan dirinya, sebuah bayangan menghalangi jalannya. Ketika Ye Yuan melihat pihak lain, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Kedatangannya memakai gaun panjang berwarna merah, wajahnya sangat garang. Yang paling penting adalah bahwa tubuh orang ini sebenarnya adalah tubuh dewa asal. Namun, pihak lain sangat kuat, kuat sampai tercekik. Bahkan jika keilahian asal Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia juga sangat lemah di depan pihak lain. Bayangan itu berkata dengan tawa yang aneh, JJ, kamu tampak sangat terkejut ketika melihat orang yang agung ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, memang, sedikit terkejut. Tidak heran Anda bersembunyi di balik layar selama beberapa tahun ini. Ternyata kamu sudah lama kehilangan tubuh fisikmu. Bayangan ini secara alami adalah master asli Gunung Heavenspan, leluhur Jadetrue Sekte Surgawi, Yan Jadetrue. Yan Jadetrue berkata, saat itu, kami 7 Saint Sovereign Heavens yang agung menemukan alam mistis saringan suci. Selain Zuobufan, kita semua mati di bawah batasan istana surgawi labirin. Agung ini tidak bisa lepas dari malapetaka ini juga. Namun, agung ini mengandalkan Gunung Heavenspan dan pada akhirnya meninggalkan segumpal jiwa yang tersisa. Namun, karena dapat pulih ke duniaku yang sekarang, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang-orang bodoh di dunia ini. Tentu saja, termasuk kamu juga. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, ternyata yang benar-benar mengendalikan pertempuran kiamat adalah kamu. Bab 2755, yang mulia ini sangat mengenalmu. Tentu saja ini aku. Apakah Anda berpikir bahwa stratum surgawi kecil yang lebih rendah dapat mengendalikan semua ini? Dia hanyalah bidak catur yang merasa benar sendiri, itu saja. Setelah agung ini lolos, saya tidak berani kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven dan hanya bisa bersembunyi di dunia kecil ini. Setelah Zuobufan pergi, agung ini mulai mengatur semua ini. Meskipun semut alam bawah tidak berguna, esensi jiwa surgawi mereka masih cukup bagus. Oleh karena itu, agung ini membunuh 3 dari pembangkit tenaga stratum surgawi dunia kecil ini dan melahap dewa asal mereka.
Kemudian saya menggunakan kekuatan keilahian asal saya yang terakhir untuk sepenuhnya memperbaiki dunia ini, menyegel dua lorong besar dengan Gunung Heavenspan, dan menyerap kekuatan dunia untuk memulihkan Gunung Heavenspan. Kemudian saya mendesak aturan waktu secara ekstrim dan mengubah laju aliran waktu dari Heavenspan World. Selesai dengan semua ini, agung ini benar-benar tertidur lelap. Petik 2. Di bawah percepatan waktu, generasi demi generasi pembangkit tenaga listrik memberikan esensi jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk agung ini. Keilahian asal agung ini juga pulih sedikit demi sedikit. Sepanjang jalan sampai esensi surgawi terakhir, agung ini akhirnya terbangun. Sejak saat itu, agung ini dapat mengambil inisiatif untuk menyerap esensi jiwa surgawi. Petik 2. Setelah agung ini bangun, Gunung Heavenspan belum dikembalikan ke keadaan puncaknya, dan keadaan agung ini juga sangat tidak stabil dan tidak dapat kembali ke surga lengkap Grand Bright Jade. Namun, setelah bangun, agung ini menemukan sesuatu yang sedikit menarik. Waktu benar-benar kacau. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat waktu menjadi tidak teratur. Ini berarti bahwa seseorang telah memahami hukum waktu dan telah menyentuh aturan. Oleh karena itu, agung ini menemukan Anda. Petik 2. Huhu, menemukanmu benar-benar kejutan menyenangkan yang tak terduga. Anda benar-benar menggunakan Heart of Heavenspan untuk memahami metode budidaya stratum surgawi milik Anda. Benar-benar luar biasa. Selanjutnya, karena metode kultivasi Anda secara bertahap selesai, Gunung Heavenspan juga terus pulih, dan keilahian asal yang agung ini juga terus tumbuh lebih kuat. Ketika Anda menerobos lorong pesawat dan naik ke 33 surga, tidak hanya keilahian asal yang agung ini pulih ke kondisi puncaknya, tetapi juga bahkan melangkah lebih jauh, mencapai penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven. Petik 2. Yan Jadetrue tidak menghindari apapun, berbicara tanpa lelah tentang masalah mengendalikan dunia Heavenspan sendirian. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Tapi Ye Yuan terbakar amarah saat dia mendengarkan. Triliunan kehidupan Heavenspan World hanyalah hal-hal sepele yang bisa diinjak-injak sesuka hati di mata Yan Jadetrue. Dan jalannya menuju kedewasaan sebenarnya membuka jalan bagi pemulihan Yan Jadetrue. Dia tidak tahu karena saat itu dia benar-benar terlalu lemah. Di mata pembangkit tenaga listrik seperti Yan Jadetrue, dia adalah seekor semut, dia adalah bidak catur yang bisa dimainkan sesuka hati. Mengisap napas dalam-dalam, mata Ye Yuan sedikit gelap saat dia berkata, jadi setelah aku naik, kamu merasa bahwa aku masih bisa dimanfaatkan, jadi kamu menghubungkan dua lorong dunia dan menyuruhku membawa orang masuk untuk mendapatkan Void Snap Immortal Condensation. Yan Jadetrue tersenyum dan berkata, tidak buruk. Di mata saya, Anda selalu menjadi bidak catur yang tidak penting. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat mengambil langkah terakhir dan menghancurkan belenggu dunia ini. Jadi, saya merasa mungkin saya bisa terus memanfaatkan Anda sedikit. Karena potensimu benar-benar hebat. Ye Yuan menguatkan daunnya sebagai lapisan surgawi dan menghancurkan cakrawala dengan pedang. Mungkin bukan apa-apa bagi 33 surga lainnya. Tapi Yan Jadetrue tahu betapa sulitnya untuk bisa mengambil langkah terakhir ini. Bukannya Ye Yuan akan dapat mengambil langkah ini setelah menciptakan metode budidaya stratum surgawi sendiri. Dunia kecil ini sudah menjadi dunia bobrok. Kekuatan aturan semuanya kacau dan benar-benar terputus-putus dari dao surgawi 33 surga. Untuk semua orang di Heavenspan World, tindakan Yan Jadetrue sama saja dengan memutuskan jalan semua orang ke Heavenly Stratum. Tapi Ye Yuan masih melakukannya. Ini tidak bisa disebut luar biasa lagi. Ascender dunia kecil biasa, tidak peduli betapa menakjubkannya mereka juga harus menjadi cucu ketika mereka mencapai 33 surga. Tentu saja, ada pengecualian seperti Zuo Bufan. Tapi Yan Jadetrue tahu bahwa bahkan jika Ye Yuan mencapai 33 surga, dia akan menjadi bagian dari kelompok pembangkit tenaga listrik berbakat yang tak tertandingi itu. Hal-hal yang Zuo Bufan tidak bisa lakukan, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Saat itu, Zuo Bufan memasuki istana surgawi labirin bersama mereka. Dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi dia tidak mati dan melarikan diri dengan luka serius. Tapi Yan Jadetrue merasa mungkin Ye Yuan bisa melakukannya. Itulah mengapa ada adegan ini hari ini. Jadi, kamu membawa Void Snap Immortal Condensation. Jika Anda tidak memilikinya, maka tidak ada artinya orang-orang yang terkait dengan Anda ada lagi, kata Yan Jadetrue dengan senyum yang bukan senyuman.
Ye Yuan memiliki pandangan gelap dan langsung melemparkan botol kecil berisi kondensasi abadi Void Snap ke pihak lain. Aku telah membawakanmu Void Snap Immortal Condensation. Bisakah kamu membiarkan orang-orang pergi sekarang? Ye Yuan berkata dengan suara serius. Yan Jadetrue menangkap botol kecil itu, sedikit ekstasi liar melintas di matanya. Itu benar-benar kondensasi abadi Void Snap. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya di bawah batasan peringkat 6 demi kondensasi abadi Void Snap ini. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Anak nakal ini benar-benar mencapainya. JJ, Agung ini memang tidak salah menilai. Sesuatu yang bahkan Zuo Bufan tidak bisa melakukannya, kamu berhasil. Sebenarnya, ketika saya melihat bahwa orang-orang itu tidak mati, saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berhasil. Petik 2. Yan Jadetrue secara alami tahu tentang sisanya yang meninggalkan dunia Heavenspan. Surga berdaulat giok itu masuk, mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Tapi yang mengejutkannya adalah sebenarnya ada banyak surga berdaulat giok yang tidak mati. Yan Jadetrue membuka botol kecil itu tetapi melemparkannya ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kamu menyerapnya dulu. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Apa yang bisa kulakukan, surga berdaulat giok yang sangat kecil, lakukan. Petik 2. Yan Jadetrue terkekeh dan berkata, jangan lupa, Agung ini melihatmu tumbuh dewasa. Orang Agung ini memahami Anda dengan sangat baik. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menyerah di tangan Anda. Cukup omong kosong, cepat dan serap. Petik 2. Hati Ye Yuan sedikit tenggelam. Orang ini memang sangat berhati-hati. Untungnya, dia sudah lama siap. Ekspresi Ye Yuan berkedip tak tentu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menyelidiki kekuatan keilahian asalnya ke dalam botol kecil. Namun, gelombang keilahian asalnya saat ini hanya pada tingkat surga berdaulat giok. Sangat sulit bagi orang lain untuk melakukannya, tetapi Ye Yuan mengolah kemunculan surgawi, menyatukan auranya dengan mudah dicapai. Ketika Yan Jadetrue melihat situasinya, dia tidak bisa menahan lidahnya dan memuji, dewa asal kekacauan. Dalam ciliokosem kecil yang bobrok ini, Anda benar-benar bisa mencapai keilahian asal kekacauan, benar-benar tidak mudah. Petik 2. Setelah Ye Yuan menyerap Void Snap Immortal Condensation, kekuatan yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran mengalir ke dalam keilahian asalnya. Dia merasa seolah-olah keilahian asalnya seperti kekeringan panjang yang mendapatkan curah hujan yang baik dan mulai tumbuh lebih kuat di bawah nutrisi kondensasi abadi Void Snap. Namun, Ye Yuan juga mendeteksi bahwa ada beberapa hal sumbang yang tercampur di dalamnya. Benda ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena dia mengolah kemunculan surgawi ke tingkat kedua, tidak akan ada cara untuk mendeteksi sama sekali. Secara alami tidak mungkin bagi toksisitas Frivolous Life Like a Dream untuk segera terwujud. Pada saat Yan Jadetrue menemukannya, semuanya sudah terlambat. Ye Yuan juga tidak terburu-buru untuk membersihkan kehidupan sepele seperti mimpi. Racun ini sangat tangguh. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Mengambil tindakan sekarang hanya akan meningkatkan kewaspadaan pihak lain. Melihat keilahian asal Ye Yuan terus menguat, mata Yan Jadetrue menjadi lebih liar. Surga penguasa sejati. Dia akhirnya memiliki harapan untuk mencapai ranah ini.